Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah saudara sekalian, jumpa kembali pada kesempatan ini dalam pembicaraan tentang ihsan. Ya, ihsan atau juga disebut dengan akhlak, ya, ihsan atau akhlak. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang hubungan iman, Islam dan ihsan. Nah, ihsan itu sama halnya dengan akhlak yang bermakna adalah berbuat baik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ihsan yang berkaitan dengan manusia sama manusia, ya. Karena kalau kita bicara ihsan atau bicara akhlak, yang ada akhlak yang terpuji itu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk. Nah, akhlak terhadap makhluk ini ada akhlak terhadap manusia, ada akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, ada akhlak terhadap hewan, dan akhlak terhadap lingkungan, ya. Baik, sekarang kita bicara akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia ini atau ihsan terhadap manusia. Kita harus berbuat baik terhadap manusia, ya. Berbuat baik pada manusia itu bisa kita singkatkan, kita simpulkan ada beberapa hal. Pertama, kita ihsan pada diri sendiri, berbuat baik terhadap diri sendiri atau akhlak terhadap diri sendiri, ya. Bagaimanapun Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjaga diri kita, memelihara diri kita. Lihat dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah, ayat ini kan menjelaskan bahwa setiap muslim, setiap orang yang mengatakan dirinya beriman punya kewajiban untuk menjaga diri, ya, untuk senantiasa memelihara diri, menjaga diri agar kita jangan terperosok, terjerembab yang mengantarkan kita semua kepada azab, itu neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan ini apa saja hal-hal yang harus kita miliki, kita punyai dalam rangka menjaga diri agar diri kita senantiasa dalam berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada lingkungan hidup kita. Yang pertama kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Pertama, yang perlu kita pelihara terhadap diri kita itu adalah sabar. Sabar ini penting, ya. Jiwa sabar itu bisa dimaknai dengan kuat, dengan tahan, ya, tahan. Misalnya orang tahan kemauan yang kuat, punya daya tahan yang kuat. Nah, apalagi sabar dalam mengejar cita-cita, sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam menghadapi ujian, sabar menghadapi tantangan, bahkan sabar dalam menghadapi penderitaan, penyiksaan, kesulitan. Nanti kalau bisa dilihat di dalam Al-Quran itu perintah sabar itu, ya. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200, ya, ayat yang terakhir yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Hai orang beriman, kuatkan kesabaran, sabarlah, kuatkan kesabarannya, ya. Dan selalu waspada, berhati-hati. Itu suatu perintah, bukan hanya sekedar sabar, tapi harus kuat kesabarannya, ya. Tadi saya katakan sabar itu dalam arti kuat, tahan dalam melalui semua persoalan hidup, karena manusia dalam hidup tidak pernah ya luput dari ujian, dari cobaan, dari tantangan. Nah, salah satu modal yang perlu kita miliki adalah untuk menghadapi semuanya adalah dengan kesabaran. Misalnya di dalam Al-Quran itu memerintahkan kita sabar
dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Minta tolonglah, minta bantulah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi bagaimanapun kita, di samping usaha, di samping pengetahuan atau ilmu, lalu kita melakukan itu dengan penuh kesabaran. Itu sabar dalam melaksanakan kebaikan. Beli kesabaran, keuletan. Ya. Orang yang sabar, ya, insya Allah selalu berada dalam kemenangan. Kenapa? Orang sabar itu kan dia bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Allah bersama dengan orang sabar. Nah, kemudian kalau kita lihat sabar dalam kesulitan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam cobaan, ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 177 itu kan Anda lihat dimulai dengan pernyataan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala bizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'sa ala. Itu di ujungnya orang yang baik itu, ya, orang yang baik itu adalah orang yang sabar dalam kesulitan, sabar dalam penderitaan. Nah, orang berjuang itu pasti sulit memang, ya, apalagi orang kayak Anda, kayak kita sedang menempuh ilmu pengetahuan ini kan banyak juga cobaan. Tidak semuanya apa yang kita inginkan itu semuanya ada, semuanya berhasil. Kita harus, misalnya kita kuliah, kita harus berjuang, kita cari sendiri, berjuang untuk pasti mengalami penderitaan. Nah, kemudian juga di dalam Al-Quran sabar dan kuat menghadapi ujian, karena manusia hidup itu tidak pernah lepas dari ujian, ya. Kalau Anda lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 156 itu kan menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal naqsi minal amwali wal anfusi wasyir sabirin, ya. Allah mengatakan kami uji manusia itu dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan nyawa, memang dengan tantangan jiwa, nyawa. Wabasyiris sabirin, ya. Kurang dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan nyawa, dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan dalam hidupnya. Maka Allah di ujung mengatakan wabasyiris sabirin, bagi dikabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang kuat menghadapi persoalan hidup di ujungnya pasti akan mendapatkan kemenangan, ya. Dan Anda lihat bahwa di dalam Al-Qur'an orang yang berjuang dengan penuh kesabaran akhirnya akan mendapat kemenangan, ya, akan mendapat kemenangan. Kemenangan itu adalah hasil perjuangan. Nah, baik, itu sabar. Sabar tadi kan sabar itu ada 3. Sabar dalam melaksanakan perintah atau kebaikan, sabar dalam menjauhi larangan. Nah, ini jauh lebih berat sebenarnya, sabar menghadapi larangan. Apalagi larangan itu disukai manusia. Ada kan larangan kok dilarang, kok yang enak-enak itu dibolehkan. Itu kan dilarang suka manusia, itu dilarang oleh agama. Itu lebih berat menghadapi sabar seperti itu daripada sabar melaksanakan perintah. Karena kenapa? Dia dilarang tapi kita suka, ya. Nah, ini yang mungkin Anda, misalnya orang yang belum muhrim, belum mahram, dekat laki-laki dan perempuan, itu kan punya keinginan, padahal kan agama, tapi keinginan kita. Ini itu sabar menghadapi sesuatu yang dilarang itu. Kalau lulus itu, ya, insya Allah kita akan lulus. Itu berat. Kalau sabar melaksanakan perintah banyak orang bisa, tapi sabar menghadapi sesuatu yang dilarang itu jauh berat. Dan kemudian sabar menghadapi ujian, ya, ujian hidup, ya. Kemiskinan, kesusahan, penderitaan, ya. Bahkan ada orang lebih sulit. Kita tidak berapa sulit. Orang-orang yang berjuang, para mujahid, para nabi pasti menghadapi perjuangan dia. Ketika kita menegakkan kebenaran pasti banyak orang tak suka, ya. Ini istiqomahnya, komitmennya terus-menerus dengan didukung dengan sabar, pada akhirnya perjuangan itu sampai kepada mengalami kemenangan.
dalam Al-Quran itu disebutkan ya, fathum minallah, pintu kemenangan. Kita sudah berjuang sesungguh-sungguhnya, sebentar lagi kita akan sampai kepada kemenangan hampir sudah dekat ya. Kalau orang berjuang terus-menerus, tidak boleh putus asa, tidak boleh merasa kalah ya, maka sebentar lagi kemenangan itu akan dekat. Maka dalam ayat itu katakan wabasyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang yang beriman. Baik, sabar ya. Kita perlu sabar itu pada setiap individu. Keluarga akan bagus, damai, baik ya, kalau kedua-duanya saling ada sifat sabar. Keluarga akan berantem, akan pecah, akan hancur. Kenapa? Kalau kedua-duanya emosional, kalau kedua-duanya tidak mampu mengendalikan kesabaran. Oke, yakinlah bahwa sabar akan mengantarkan kepada kemenangan. Yang kedua, syukur. Nah, syukur itu artinya kan berterima kasih. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berterima kasih kepada Allah. Juga kita berterima kasih kepada ibu bapak kita. Kita berterima kasih kepada siapa saja yang telah berbuat baik kepada kita. Di dalam Al-Quran itu surat Luqman itu ada perintah anishkurli, bersyukurlah kalian kepadaku ya, walidaika, dan kepada kedua ibu bapak ya, walidayya ilayyal masir, akhirnya kalian kita semua akan kembali kepada Allah ya. Berterima kasih karena kita dapat melakukan sesuatu dan kita tidak pernah habis-habisnya Allah berikan nikmat ya. Allah berikan, misalnya yang tidak kita sadari, kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat sempat, kita diberi nikmat umur ya. Semua nikmat ini kan harus kita syukuri. Misalnya kita bisa belajar, kita bisa kuliah, kita punya orang tua yang damai akur, kita punya ekonomi yang baik, kan harus bersyukur memang. Bersyukur kepada mana? Kepada siapa? Kepada Allah. Karena itu semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur itu dengan cara seperti apa? Bersyukur dengan cara pertama, setiap kita mesti mengucapkan alhamdulillah ya. Sebab itu besar atau kecil nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita tetap bersyukur ya. Kecil kita mengucapkan alhamdulillah, besar juga kita juga mengucapkan alhamdulillah ya. Itu bersyukur ya, apalagi kalau besar. Nah, orang yang pandai bersyukur, Allah akan balas itu, Allah akan ganti, Allah akan lipat gandakan. Ingat dalam Al-Quran Anda sering mendengar dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan berjanji akan menambah, membalas ya, melipat gandakan nikmat kalian ya, kalau kita pandai bersyukur pada Allah. Nah, syukur itu di samping dengan ucapan alhamdulillah, syukur itu juga kalau kita mendapat nikmat, di samping mengucapkan alhamdulillah, yaitu kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kebaikan kita. Kalau berbisnis, meningkatkan usaha kita ya, tanpa meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Jadi bersyukur juga memang. Jadi kalau kita diberi tambahan rezeki, kita bisa mengembangkan usaha dengan baik. Itu bersyukurnya nama menjaga rezeki, mengawal rezeki kita, mengembangkan rezeki kita itu sehingga rezeki kita makin bertambah ya. Itu bersyukur namanya. Nah, juga kita juga bersyukur kepada Allah. Allah telah anugerahkan kepada kita ibu bapak yang baik. Kita punya keluarga yang masih lengkap memang. Dan keluarga kita alhamdulillah dengan orang tua yang diberi karunia nikmat, kita bisa hidup damai di dalam keluarga. Paling penting itu memang kita bisa mendapat rezeki orang tua kita. Oleh sebab itu kita semua jangan lupa berterima kasih kepada kedua ibu bapak kita. Kita lahir ke dunia melalui ibu bapak. Kita bisa baik seperti sekarang ini karena orang tua kita. Kita bisa sekolah ya, insya Allah karena kedua orang tua kita. Oleh sebab itu kita pantas berterima kasih. Juga kita berterima kasih kepada orang lain. Tidak ada manusia ini sukses dengan sendirinya ya. Kita sukses selalu melalui memang usaha kita ya, ada ya. Tapi keberhasilan itu juga ditopang oleh
bantuan orang lain. Anda bisa jadi orang hebat karena siapa? Karena orang tua hebat, karena lingkungannya hebat, karena gurunya juga hebat memang, ya. Jadi jasa-jasa mereka kita harus syukuri, harus dengan sifat berterima kasih. Baik, itu yang kedua, ya. Karena banyak di dalam Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bersyukur. Wazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingat kalian kepada Allah. Tuhan, ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Kemudian bersyukurlah kepadaku, washkuruli, bersyukur, berterima kasihlah. Jangan tahu diuntung. Karena nikmat Allah itu tak bisa dihitung banyaknya, ya. Nah, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan sombong, jangan ingkar, ya. Jangan tak tahu diri. Itu yang kedua, syukur. Kemudian yang ketiga, ihsan terhadap diri sendiri itu adalah tawaddu. Tawaddu itu apa? Tawaddu itu artinya rendah hati. Rendah hati, tidak sombong dengan dapat nikmat. Jangan merasa itu hanya dengan ini kena kepandaian kita. Ini kan ada anugerah dari Allah, ada bantuan orang lain. Nah, oleh sebab itu kita tidak boleh sombong dengan nikmat itu, ya. Jadi tawadhu itu rendah hati, walaupun kita dapat nikmat kekayaan, kita tak sombong dengan kekayaan. Walaupun kita diberi keluarga kita yang sukses, kita tidak sombong dengan kesuksesan itu. Malah kita memperlihatkan dengan kita sukses itu kita bisa menolong orang, bisa membantu orang, ya. Kemudian kita bisa sekolah, bersyukur kita berilmu, mendapat gelar. Gelar itu tidak membuat kita sombong, tapi seharusnya kita bisa menolong dan membantu orang-orang yang memerlukannya. Tentu saja di samping utamanya untuk kita, selebihnya adalah untuk membantu orang lain. Jadi tawadhu itu ya. Rendah hati bukan rendah diri, ya. Rendah diri itu dilarang sebenarnya. Ya, itu pesimis, dilarang. Tapi kalau rendah hati diajarkan, misalnya tidak sombong. Tawadhu itu tidak sombong. Nah, kalau tidak sombong itu kan berarti orang-orang yang selalu diberi nikmat itu selalu bersyukur, memang di dalam tawadhu itu ada makna syukur, ya. Yang jelas orang yang tawadhu itu tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Karena sombong itu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Karena sombong itu adalah sifat Allah itu sendiri. Oleh sebab itu manusia kita, makhluk Tuhan yang lemah, tidak boleh sombong. Sombong kepada Allah maupun sombong kepada manusia, bahkan sombong kepada lingkungan pun. Maka kan orang-orang yang sombong itu selalu dibalas kontan oleh Allah, ya. Kalau Anda merasa diri Anda sanggup, kuat, bisa semuanya, waktu itu kadang-kadang Allah memberikan cobaan, langsung Allah jatuhkan kita. Kenapa? Karena sombongan kita memang. Nah, oleh sebab itu sombong itu dibenci oleh Allah, juga dibenci oleh manusia, ya. Jadi kalau Anda ingin dekat kepada Allah, tanamkan sifat tawadhu. Kalau ingin dekat manusia, tanamkan sifat tawadhu, ya. Karena kalau kita lihat, hanya Allah saja yang paling berhak untuk sombong, karena memang dia yang memiliki kelebihan, keagungan. Maka orang yang sholat itu kan dimulai dengan kalimat Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Kita ini sebenarnya ada karena diadakan, bisa karena ada orang yang berjasa, karena Allah membuat kita bisa, dan sambil usaha kita memang, ya. Oleh sebab itu kita jangan pernah sombong dengan apa yang kita miliki. Apalagi kalau yang kita pakai itu, kita miliki itu punya orang tua kita. Kenapa kita sombong punya orang tua, punya milik orang lain? Atau sombong dengan ada orang yang membacking kita, ada orang yang membacking kita, saudara kita, karena saudara kita ada orang hebat, kita sombong itu. Nanti orang yang sombong itu akan jatuh dengan sendirinya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ihsan terhadap diri sendiri itu adalah benar, selalu berbuat benar, ya, selalu berbuat benar. Kan sifat berbuat benar ini kan benar dalam ucapan, benar dalam tindakan. Ini sifat yang mulia, sifat yang dimiliki oleh Nabi. Nabi itu kan punya sifat, ada siddiq, ada amanah, ada fatonah, ya. Apalagi tiga itu ada tabligh, ya, sifat yang dimiliki oleh Nabi.
Dan oleh karena itu kita sebagai umatnya diperintahkan, dianjurkan untuk menjadikan Nabi sebagai contoh tauladan. Nabi itu adalah sebagai uswah, ya. Lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 119, ya, yang memerintahkan kita agar selalu berucap benar, berbuat benar, bahkan berniat benar. Niat dalam kebenaran, niatnya benar, ucapannya benar, dan tindakan yang benar. Insya Allah dengan tindakan itu menyelamatkan kita, ya. Perbuatan kita itu akan menyelamatkan kita, ya. Perbuatan kita baik akan Allah perlakukan baik dengan kita. Orang akan pelaku baik dengan kita, akan didoakan orang. Tapi kalau kita melakukan yang tidak baik, yang tidak benar, ya, Allah benci, orang benci, akhirnya apa? Kita akan menerima, kita menamakan malapetaka, azab dari akibat perbuatan kita. Baik, berikutnya adalah iffah, ya. Iffah itu artinya menahan diri dari melakukan hal yang dilarang. Iffah, tadi saya katakan tadi berkaitan dengan sabar, ya, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, kita kan mudah terpengaruh karena nafsu kita pasti, keinginan kita pasti menginginkan sesuatu, karena di dalam diri kita ini ada namanya innan nafsa la'ammaratun bisu'. Di dalam diri kita ini ada nafsu yang mengarah kita kepada berbuat jahat, ada berbuat jahat, ya. Di samping itu kan ada keinginan dari dalam memang, kemudian ada juga pengaruh syaitan, ya. Kemudian juga ada juga pengaruh manusia. Nah, orang yang beriman adalah orang yang memiliki sifat iffah, mampu menahan diri, mampu mengendalikan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, jangan pula nanti seperti nyanyi-nyanyi Uma Irama, jangan pula yang kok kenapa yang enak-enak itu dilarang. Nah, kan padahal sebenarnya dilarang itu, kenapa dilarang? Karena itu dilarang oleh Allah. Tapi kenapa Allah melarang? Di dalamnya ada bahayanya, ya. Misalnya gini, minuman keras. Minuman keras itu sebagian orang mengatakan itu enak, memang menunjukkan gembira, pesta, ya. Tapi mengapa dilarang? Nah, kalau Anda lihat di dalam kaitan hukum Islam, ya, minuman keras itu ada 3 tahap pelarangannya. Pertama, ya, dia mengatakan bahwa minuman keras itu walaupun besar dosanya tapi ada manfaatnya. Nah, maka ada orang mengatakan di dalam minuman itu ada membuat energi, kekuatan. Nah, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian di dalam Al-Quran itu ada melarang tidak langsung, ya, orang-orang yang minuman keras itu, ya. Misalnya ada riwayat pada masa Nabi, ada sekumpulan ketika ayat itu belum melarang sepenuhnya, ya, orang-orang waktu itu masih minuman-minuman keras, ya, walaupun dia berbuat baik. Nah, ketika mau sholat, ternyata ketika sholat itu, sebelum sholat dia minum dulu, ya. Setelah sholat ternyata dia lupa membaca ayat karena mabuk. Nah, turun ayat Al-Quran, ya, memerintahkan bahwa jangan kalian, ya, minum minuman keras ketika kalian mau sholat. Nah, itu kan artinya masih belum dilarang sepenuhnya. Hukuman dalam Islam itu tak sekaligus melarang, memang ada tahap-tahapannya, ya. Pertama, Al-Quran menyebutkan bahwa minuman keras itu mudarat besar dari manfaatnya, walaupun ada manfaatnya. Kedua, kalau saya melakukan ibadah, ya, sholat, jangan lakukan minuman keras, ya. Jangan kamu lakukan sholat sedang kamu dalam keadaan la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk, memang. Itu melarang minuman keras ketika mau sholat, ya. Kemudian yang ketiga, baru setelah iman orang kuat, maka larangan, ya, larangan terus, innamal khamru wal maisiru ismun. Nah, minuman keras itu dosanya besar, ismun kabir, ya. Oleh sebab itu fajtanibu, jauhilah minuman keras itu, karena berbahaya,
ya, berbahaya bagi diri dan bisa juga membahayakan keluarga kita. Tahukah Anda, orang-orang minum mabuk itu sudah mencandu, dia akan menghabiskan uang, ya, uangnya uang siapa? Uang keluarganya, ya, uang keluarganya. Apalagi kalau narkoba kan, ya, pasti memiskinkan keluarganya, ya, dan juga membahayakan orang lain, ya. Maka dilarang itu kenapa? Membahayakan diri, membahayakan keluarga, membahayakan orang lain. Dampak negatifnya besar. Nah, oleh sebab itu kita diajarkan oleh agama kita untuk menahan diri, berupaya untuk menguasai diri agar kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, berikutnya ihsan terhadap diri sendiri adalah hilmun atau menahan diri dari marah. Nah, marah itu kan satu sifat jelek, ya, jelek dalam diri manusia. Nah, dengan marah itu akan berkembang menjadi hal-hal yang lain. Misalnya awalnya marah, kemudian bisa bertindak kasar, bisa memukul, bisa membunuh, bisa dendam. Dari marah itu memang, ya. Maka marah itu dilarang oleh agama. Tapi marah itu memang ada sifat manusia memang. Nah, orang yang paling bagus adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya, ya. Tapi kalau marah itu misal marah dalam rangka menjaga harga diri, marwah, tapi tetap menggunakannya, melakukannya terkontrol, terkendali, ya, itu bisa dilakukan. Misalnya kenapa orang marah dalam rangka membela diri, marah dalam rangka membela keluarga, tapi tetap dengan menggunakan akal sehat. Jadi marah ini penting, dan itu merupakan ciri orang yang beriman, ya, ciri orang yang beriman. Karena kalau pikiran lagi marah kan sulit dikendalikan, membuat kita bukan hanya merugikan diri kita, tapi juga bisa merusak. Maka orang bisa merusak, mengganggu, membakar, membunuh, bahkan ada ratusan orang dibunuh. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan marah. Oleh karena itu di zaman Nabi ada riwayat Nabi menyampaikan kepada salah seorang para sahabat, Nabi bersabda, la taghdab, sampai 3 kali Nabi mengatakan jangan kalian marah, ya, jangan kalian marah, ya, karena marah itu berbahaya, ya. Karena orang marah pasti pikirannya tidak seimbang. Yang menonjol orang marah itu kan nafsunya, nafsu amarah itu pasti menimbulkan kerusakan, ya. Tapi kalau ada marah terkontrol, terjaga, misal marah yang dikendalikan oleh akal sehat, misalnya orang bisa perlu beberapa kali marah dalam rangka membenteng ini, menjaga diri, menjaga marwah, itu penting, ya. Tapi marah yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang pada hakikatnya melahirkan kerugian pada diri kita, pada orang lain, ya. Oleh sebab itu marah itu dipandang oleh agama sifat yang tak baik, ya. Nabi melarang sampai 3, la taghdab, ya. Jangan kalian marah. Nah, kemudian mampu mengendalikan amarah berarti kan tak punya sifat marah, tapi kemampuan mengendalikan marah itu sifat yang terbaik, ya. Kemampuan mengendalikan amarah, ya. Jadi ada yang mengatakan, wah, saya ini suka emosi. Nah, dengan keimanan yang kuat, ya, dengan pemahaman agama yang benar, ya, seorang yang beriman itu kan harus mampu mengendalikan amarahnya, menempatkan amarahnya pada tempat yang sebenarnya, ya. Maka di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa memasukkan orang-orang yang mampu mengendalikan amarah itu termasuk orang yang bertakwa, ya, orang yang hebat itu memang, ya. Jadi orang yang hebat itu bukanlah orang yang bisa meng-KO-kan orang, ya, menjatuhkan lawan, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Bahkan itu termasuk sifat orang-orang yang dikatakan bertakwa, ya, orang-orang yang akan mengisi surga. Kita lihat di dalam Al-Quran itu,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan dan surga, surga itu luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menafkahkan, orang yang suka berimpak, suka memberi dalam keadaan sulit, susah maupun dalam keadaan senang dan lapang. Nah, wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Karena bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan amarah. Umar bin Khattab itu kan jiwa emosional tinggi memang, tapi begitu dia beriman, begitu dia memahami agama, dia marah hanya pada tempatnya, ya. Marah kalau agamanya dilecehkan memang, ya. Kalau agamanya dilecehkan dia marah, tapi kalau dirinya dilecehkan, dia diapakan, dia masih mampu menahan diri memang, ya. Nah, jadi wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang yang menafkahkan hartanya walaupun dalam keadaan sulit atau dalam keadaan lapang, kemudian mampu mengendalikan amarahnya, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ya, dan berbuat baik, ya. Wallahu, Allah suka pada orang yang berbuat kebaikan. Allah cinta, senang kepada orang yang berbuat kebaikan. Baik. Itu yang hilmun, mampu menahan diri dari amarah. Kemudian ihsan kepada diri sendiri juga, termasuk yang ada pada diri seseorang itu ada yaitu amanah itu kan jujur, ya. Sifat yang baik bagi orang yang beriman adalah sifat jujur, ya. Lawannya adalah sifat khianat. Jadi kalau kita dipercaya orang, siapa saja yang mempercaya kepada kita jalankan dengan baik. Kalau kita dititipkan sesuatu oleh orang, kita pelihara titipan orang dengan baik. Nah, itu menjaga amanah, ya. Misalnya menjaga amanah lisan, mulut yang dijaga. Ada menjaga amanah dalam bentuk barang, menjaga bentuk barang, atau menjaga kepercayaan. Kita diberi kepercayaan untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara. Jangan pula nanti kita yang merusaknya. Itu namanya menjaga amanah. Penting memang. Karena orang yang amanah itu kan tadi saya katakan, amanah itu sifat Nabi. Sifat Nabi, siddiq, amanah, fatonah, tabligh, sifat Nabi, sifat yang paling penting, ya. Orang sukses itu karena mampu menjalankan amanahnya dengan baik, dan mereka berhak. Oleh sebab itu orang yang amanah itu orang yang akan sukses, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dilihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wa innahum ghairu malumin wallazina hum li amanatihim. Ya, orang-orang yang menjalankan, memiliki amanah, ya. Orang yang memegang perjanjian. Nah, itu penting, ya. Apalagi Anda diamanah orang, jadi dimanakan oleh keluarga, dimanakan orang tua, dimana oleh masyarakat, dimana oleh Allah. Maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kejujuran, ya. Jangan mengambil kesempatan. Yang berikutnya saja'ah. Saja'ah itu ataunya berani karena benar. Islam penting mana orang punya keberanian memang. Maka Nabi itu tak suka orang yang melihat orang yang berjalan aja loyo, yang lemes, ya. Ya, Islam itu dia nampak tegar, berani, ya. Apalagi berani kita dalam rangka menjalankan kebenaran atau menegakkan kebenaran, ya. Maka ada orang yang berani menyampaikan yang benar walaupun risikonya besar. Nah, itu kalau dalam Islam kalau sanggup lakukan, tapi kalau tidak ya sampaikan dengan cara yang baik-baik, dengan pelan-pelan. Misalnya ada orang menyampaikan sesuatu larangan langsung kepada orang yang berbuat jahat, kan ada di dalam Al-Quran itu, ada dalam hadis atau dalam Al-Quran mengatakan kulil haq walau kana murran, katakan yang benar sekalipun itu pahit. Nah, berani menyampaikan yang benar walaupun pahit memang, sekalipun dia menerima resiko. Itu kalau kita lihat mungkin di Indonesia sekarang kan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik mungkin jangan-jangan begitu, ya. Jangan-jangan begitu. Itu jangan, itu saya nggak tahu apa kenapa dia melakukan, diberi keberanian. Kan orang selalu kok berani, ya.
di tengah orang lain kan tak berani menyampaikan, atau orang menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang lembut, ya, lembut, baik, ya, jangan sampai orang ya apa, tapi tetap benar dia kan, ya, tapi berani, apalagi berani dalam mencegah, ya, mencegah. Misalnya kalau anda keluarga anda diganggu orang, apakah anda harus diam dia? Sedangkan keluarga anda berada dalam posisi yang benar, kan anda harus berjuang memang, ya, berjuang untuk menghadapinya, melawannya, menantangnya. Kan Nabi pernah mengatakan begini, apabila kamu melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, harus kamu cegah dengan tangan kalian, dengan kekuasaan. Kalau kalian jadi pejabat, jadi polisi, atasi kejahatan itu memang, nah, dengan kuasanya. Ya, kalau tak mampu dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita, maka kita ada gunakan dengan tangan kita, tak bisa, ya. Kalau tak bisa dengan kekuasaan, maka kita dengan lisan kita. Wabil lisan nih, maka sampaikanlah pakai lisan atau pakai tulisan kepada orang itu bahwa itu dilarang, bahwa kita protes, bahwa kita tak suka. Nah, itu cara menyampaikan memang, ya, secara lisan. Jadi pertama cegah dengan lawan dengan kekuasaan atau dengan kemampuan tangan. Gak bisa dengan lisan, sampaikan lisan atau tulisan, buat surat protes, ya. Kalau tak sanggup juga kita menghadapinya, maka lakukanlah dengan hati. Artinya apa? Dengan doa. Sekurang-kurang kita berdoa, mintalah pada Allah, ya Allah, ini sudah keterlaluan, sudah membahayakan, ya, kami tak sanggup, penguasa kami tidak mau mencegahnya, kami tidak sanggup menyampainya. Kalau dia ini berbahaya pula, maka menimbulkan bahaya. Ya Allah, tolongkanlah. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan yang benar itu benar, mana yang benar itu tunjukkan, perlihatkan, supaya kami bisa melakukan yang benar itu, ya Allah, bisa memegang, mengikutinya. Wa arinal batila, tunjuk pula apa, diperlihat pula kepada kami yang busuk itu, yang buruk itu buruk, ya, supaya kami dapat menghindarinya, supaya kami jelas bisa dapat menolaknya, ya. Jadi itu penting syaja'ah, ya. Warga tidak punya marwah kalau tidak ada syaja'ah. Tapi harus ingat, berani karena benar, tapi tetap pakai perhitungan. Yang terakhir, qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah, ya. Tuhan telah berikan kepada kita, alhamdulillah, mungkin panca indera yang lengkap, sempurna. Kemudian dengan itu kita berusaha sehingga hidup kita semakin membaik, ya. Ya, kemudian ada di antara kita yang sukses, yang kaya, ada yang biasa-biasa, ada juga yang susah papa, ya. Nah, sikap kita bagaimana? Qanaah. Ya, qanaah ini ada hubungan dengan bersyukur, selalu merasa puas. Qanaah itu adalah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dapat sebegitu, kita tidak marah, kita bersyukur sambil, ya, merasa puas, merasa cukup, sambil kita meminta, sambil kita berdoa, ya, memohon tambahan kepada Allah. Itu nama qanaah. Qanaah itu membuat kita malas. Qanaah itu membuat kita ingat ini yang ada, yang ini harus kita sedikit kita tetap bersyukur, ya, sedikit kita tetap merasa puas, ya. Alhamdulillah, ini yang kita punya, ini yang kita ada, dapat makan, ini yang dapat kita minum, ya. Sebab kenapa? Kalau kita marah, ya, kalau marah apakah datang dia? Misalnya Anda diberi nikmat kecil, lalu Anda maki-maki, marah-marah, akan berubah nasib itu besar? Belum tentu memang. Oleh sebab itu sikap qanaah itu sambil kita berusaha memohon, atau qanaah itu artinya merasa cukup, merasa puas dengan apa yang ada, ya. Kalau itu yang diberi oleh Allah, ya alhamdulillah. Nah, kan qanaahnya. Tapi tetap kita berusaha untuk berubah, untuk menambah, untuk memperbaiki keadaan. Itu yang qanaah yang benar. Jangan qanaah yang salah, udahlah, sudah takdirnya. Nah, itu ya memang takdir, tapi takdir itu juga harus dilawan dengan takdir, kan tahu Anda? Maksudnya kita ditakdirkan baik, ya. Lalu lakukan, pertahankan dengan kebaikan itu. Atau kita ditakdirkan dengan buruk, misalnya ditakdir susah,
Kita harus berubah dengan takdir yang berubah susah menjadi takdir yang menyenangkan, yang membahagiakan. Jadi qanaah itu sangat penting dalam hidup. Orang yang qanaah pasti hidupnya damai, pasti hidupnya bahagia. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan manusia. Kalau artinya dia merasa puas, dia merasa bersyukur dengan apa yang ada sambil dia berusaha kuat, ya, berusaha maksimal, ya, sambil dia berdoa untuk mendapat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kita tentang ihsan terhadap diri sendiri, ya. Nah, kalau bicara ihsan terhadap manusia itu banyak, pada diri sendiri, ihsan terhadap orang tua, ihsan terhadap tetangga, ihsan terhadap masyarakat, ya. Saya pada part ini baru menyampaikan ihsan terhadap manusia itu ihsan terhadap diri sendiri, dan menunjukkan ini betapa pentingnya, penting. Sebab menjaga diri itu banyak orang nak mampu menjaga diri, ya. Orang banyak ingin tahu tentang orang lain, tapi dirinya sendiri tidak diperhatikan. Padahal penting memang untuk berbuat baik pada orang lain. Kita harus memperbaiki diri sendiri. Ingat apa yang saya sampaikan tadi di awalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang yang beriman, jaga diri, jaga diri, jaga diri, jaga keluarga, ya. Jadi sebelum kita melihat orang lain, ya, sebelum memperbaiki orang lain, sebelum mengatakan orang lain, maka kita harus hasibu qabla an tuhasabu, membuat perhitungan terhadap diri kita. Apakah kita sudah jadi orang baik belum? Ya, ini penting untuk kita, ya, sehingga untuk menyelamatkan kita dan juga menyelamatkan keluarga, menyelamatkan dari diri masing-masing diri. Mulailah ibda binafsika, mulailah kita berbuat baik, ihsan terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.